Karma itu nyata, hanya nunggu waktu saja. Ini benar-benar nyata dirasakan oleh si Imam Jumbo. Dialah penggerak massa hingga aksi-aksi yang luar biasa terjadi di Indonesia selama ini. Hingga media asing datang dan meliput seluruh aksi yang dilakukan oleh rombongan Imam Jumbo saat itu. Dimulai dari kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Ahok ditahan di Makobrimob, Kelapa II Depok. Kasus yang menyeret Ahok bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Saat itu, Pilkada DKI Jakarta sedang panas-panasnya. Pihak-pihak yang membenci Ahok mencoba menggulingkan Ahok dengan kasus penistaan agama. Drama mulai terjadi dengan banyaknya aksi-aksi yang dilakukan Imam Jumbo dan pengikutnya. Aksi 411 adalah aksi bela Islam direncanakan oleh berbagai ormas Islam. Demonstran berjumlah antara 50.000 hingga 200.000 turun ke jalan-jalan di Jakarta, Indonesia untuk memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dianggap menghina agama Islam. Aksi yang sepenuhnya damai dan menuntut dipenjarakannya Basuki atas tuduhan penistaan agama. Lanjutan aksi 212 merupakan aksi damai dan doa bersama di halaman Monumen Nasional atau Monas. Para alumni aksi dari organisasi masyarakat kembali memadati ibu kota. Jumlah massa yang jumlahnya jauh berlipat-lipat dari aksi 411. Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI Habib Rizik Syihab menyebut masa aksi 2 Desember berjumlah 7,5 juta jiwa. Beberapa petinggi partai politik turut hadir, dari pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga hadir dengan menempati panggung tenda VIP di bagian barat Monas. Mereka antara lain adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Edi Suparno, Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga muncul memenuhi undangan panitia sebagai tamu kehormatan didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon dan penyanyi yang menjadi politikus Gerindra Ahmad Dhani. Ada juga sejumlah pejabat negara termasuk Presiden Joko Widodo ikut serta dalam kegiatan sholat Jumat berjamaah. Aksi-aksi tersebut juga dicurigai ditunggangi oleh para elit politik. Setelah melakukan aksi-aksi yang berjilid-jilid menuntut Ahok untuk ditahan, Imam Jumbo dan komplotan masih merasa kurang karena Ahok hanya ditahan 2 tahun saja. Selepas Ahok ditahan di Makobrimob, Imam Jumbo justru mulai terjerat berbagai kasus lama yang kembali datang kepadanya. Sepanjang 2015 hingga 2017, Rizik pernah 7 kali dilaporkan ke polisi. Ada 2 kasus yang dihentikan penyidikannya dengan keluarnya surat penghentian penyidikan atau SP3 dari Polri. Pertama, kasus dugaan pelecehan terhadap budaya Sunda, yakni mengganti salam sampurasun menjadi campur racun. Kasus tersebut dilaporkan masyarakat Sunda melalui Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Kedua, kasus dugaan penguasaan tanah ilegal di daerah Megamendung Bogor yang dilaporkan ke Barreskrim Polri pada 19 Januari 2016. Ketiga, kasus dugaan penodaan agama Kristen yang dilaporkan pengurus Pusat Penghimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya. Keempat, kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan agama atas ceramah Rizik di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Kasus tersebut dilaporkan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama pada 30 Desember 2016 dan ceramah Rizik Syihab soal pecahan uang rupiah Rp100.000 yang disebut mirip lambang PKI, yakni Palu Arit. Kasus tersebut dilaporkan Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAH ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Kasus chat WhatsApp berkonten pornografi atau chat mesum dengan seorang wanita bernama Firsa Husein. Kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Berikutnya, pada Januari 2017, Rizik juga dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap melecehkan Pancasila.
Kasus Imam Jumbo lebih banyak daripada Ahok, tapi dia malah kabur ke Arab Saudi 3,5 tahun karena takut masuk hotel Prodeo. Dia hanya berani karena mempunyai masa yang banyak, ditambah dengan banyaknya dukungan-dukungan yang hanya memanfaatkan Imam Jumbo. Dia berani menggiring opini yang menyebabkan aksi-aksi yang merugikan banyak masyarakat, mulai dari kemacetan, kerusakan fasilitas umum yang merugikan pemerintah. Lihat Ahok masih bertanggung jawab dengan sikap kooperatif dan bersedia di penjara. Saat sidang terakhir, Ahok pernah mengatakan, "Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih." Karma-karma tersebut sudah mulai bermunculan satu persatu. Sudah terlihat dengan jelas, Imam Jumbo juga sudah mulai ditinggalkan oleh sekutunya. Sekarang Prabowo merapat ke pemerintah menjadi Menhan. Berselang 1 tahun, Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka adalah orang-orang yang getol dibela si Jumbo, tapi nyatanya malah mengkhianatinya. Sebelumnya, kepulangannya ke Indonesia hanya membuat ruwet Indonesia, karena malah membuat acara Maulid Nabi, pernikahan yang menimbulkan kerumunan, meningkatnya kasus COVID-19 di DKI. Acara yang diadakan tersebut juga malah didatangi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan pendukung lainnya. Tak lama berselang dari itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria terjangkit COVID-19 disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak hanya cukup berhenti di situ saja, kini Imam Jumbo juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena kasus kerumunan yang dibuatnya dan pengikutnya. Drama kembali terjadi si Imam Jumbo saat pemanggilan selalu bersembunyi. Berbanding terbalik dengan Ahok yang selalu kooperatif dalam memenuhi panggilan polisi, sedangkan sang Imam Jumbo hanya berani bermain kucing-kucingan saja. Akan tetapi, waktu sudah menjawabnya. Saat ini Imam Jumbo yang diagung-agungkan sekarang sudah menjadi tersangka kerumunan. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu karena memang tidak akan pernah tertukar. Si Imam Jumbo sekarang resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Tamatlah riwayatmu, karena satu persatu sudah terjadi karena hanya waktu yang akan